Tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Kita seringkali melihat berita korupsi di TV, pejabat yang ketangkap, uang miliaran yang hilang, dan kita langsung marah. Kita mikir, kok tega ya mereka? Tapi, sadar nggak sih, tindakan besar yang merugikan negara itu, benihnya seringkali dipupuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah saat kita masih jadi mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi. Namun, dalam konteks pendidikan, korupsi adalah segala bentuk ketidakjujuran akademik dan manipulasi wewenang. Kenapa orang bisa korupsi? Faktor penyebabnya ada dua. Pertama, faktor internal datang dari diri sendiri, karena sifat serakah, gaya hidup yang konsumtif, atau moral yang lemah. Kedua, faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, tuntutan lingkungan, lemahnya hukum, atau sistem organisasi yang membuka celah buat curang. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor itu dibagi menjadi 7 jenis utama. 1. Kerugian keuangan negara, mengambil atau menyalahgunakan uang milik negara demi memperkaya diri sendiri atau korporasi. Gimana anak-anak udah pada ngumpulin lo belum? Udah sih, tapi 100.000 per orang. Kok 100.000 bukan 50 ya? Iya sih, harusnya totalnya tuh satu orang 50.000, tapi kita lebih aja. Buat apa? Itu tuh upah kita, nggak apa-apa tahu. 2. Suap menyuap, memberi sejumlah uang atau fasilitas kepada pejabat publik supaya mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 3. Penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang menyembunyikan, menghancurkan, atau menggelapkan uang dan dokumen berharga yang diamanatkan kepadanya. 4. Pemerasan, tindakan pejabat publik yang memaksa orang lain memberikan sesuatu atau uang dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 5. Perbuatan curang, tindakan pemborong, pengawas, atau rekanan proyek yang sengaja berbuat curang hingga membahayakan keamanan negara atau masyarakat. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi, pemberian hadiah atau fasilitas kepada pegawai negeri atau pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, kalian mungkin mikir, kan kita masih mahasiswa belum jadi pejabat, berarti kita aman dong dari ketujuh jenis tadi. Eits, tunggu dulu, di dunia kampus, sadar atau enggak, kita sering mempraktikkan bibit-bibit perilaku koruptif. Bentuknya mirip banget sama tipikor tadi. Yang pertama, mencontek dan plagiat. Ini adalah bentuk perbuatan curang. Yang kedua, titip absen atau bolos. Ini bentuk ketidakjujuran dan korupsi waktu. Fik, nanti saya titip absen ya. Kenapa kamu nggak masuk? Males banget saya masuk. Gratifikasi ke dosen, memberikan hadiah sebelum dan sesudah sidang skripsi atau UAS dengan harapan biar nilainya dilancarkan. Dampak dari membiarkan perilaku koruptif ini sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Di sektor ekonomi, korupsi menghambat pembangunan. Di dunia pendidikan, korupsi membuat fasilitas sekolah jadi minim dan kualitasnya turun. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat luas yang dikorbankan. Ketika kita memaklumi kecurangan-kecurangan kecil di kampus, kita sebenarnya lagi melatih diri kita buat jadi koruptor di masa depan. Mari tumbuhkan integritas karena masa depan bangsa ada di tangan generasi yang bersih. Kami dari kelompok 7 mahasiswa Universitas Bumi Koran berintegritas anti korupsi.